Oke. Oke. Selamat malam. Selamat bergabungnya di pertemuan kita malam ini. Oke, minggu ini ya, pertemuan hari ini kita tidak membahas modul baru, masih modul yang sama, modul fungsi nonlinear, karena ini cukup relatif lebih susah ya dibanding materi yang lain. Jadi saya berencana 2 minggu habis buat bahas modul ini aja. Nah, kita kemarin kan belajar ya mengenai fungsi kuadrat, mengenai lingkaran, oke, mencari titik pusatnya, mencari jari-jari lingkaran. Nah, ini mungkin kita hari ini mulai lagi, masih dengan soal lingkaran. Kita coba selesaikan satu soal lagi. Oke. Nah, ini ada soal, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x dikurang 6y dikurangkan dengan 3 sama dengan 0. Oke. Jadi untuk mengerjakan soal lingkaran, itu kita satu ya, yang paling penting, itu harus ingat bentuk umumnya. Oke. Bentuk umumnya yaitu x kuadrat, x min h kuadrat plus y min k kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, ini bentuk umum, jadi kita sebisa mungkin kita bawa permasalahannya ke dalam bentuk umum tersebut. Oke. Caranya, kita pisahkan x dengan x, y dengan y. Oke. Jadi di sini kita punya x kuadrat ya, yang ada x, tambah 4y, tambah y kuadrat, kurang 6y, sama dengan 3. Oke. Nah, di sini kita perlu membuat persamaan kuadrat. Itu bukannya 4x, Pak, bukan 4y ya? Oh ya, 4x. 4x ya. X kuadrat plus 4x plus y kuadrat min 6y sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang kita perlu membuat ke dalam persamaan kuadrat seperti bentuk umumnya lingkaran. Kita masukkan lagi sendiri. Ini sini x kuadrat plus 4x. Harus tambah sesuatu ya. Ini saya merahkan. Itu nanti ini yang kedua. Plus y kuadrat dulu min 6y. Tambahkan dengan sesuatu lagi. Itu harus sama nanti dengan 3. Tapi penambahan sesuatunya ini nanti harus sebanding ya. Maksudnya kalau ada di ruas kiri, maka juga harus ada di ruas kanan. Nah, maka di sini selain 3 kita juga perlu tambah dengan si tanda tanya ini. Angka apa yang ada di tanda tanya ini. Oke. Nah, di sini kita selesaikannya bagaimana? Kita ingat kalau ada fungsi yang umum ya, fungsi kuadrat yang umum. Ini saya buat kotak di sini ya. Kalau ada a plus b kuadrat, a minus ini ya, minus b kuadrat, itu akan sama dengan a kuadrat minus 2ab plus b kuadrat. Oke, jadi kalau kita kerjakan satu-satu, yang ini dulu, berarti bentuk umumnya seperti ini.
Oke, maka A-nya nanti sama dengan X. Oke ya, karena sama-sama dimulai dari X kuadrat dan A kuadrat. Kemudian kita ada punya 4X. Jadi min 4X itu sama dengan min 2AB. Oke, yang di bagian tengah. Kemudian si tanda tanyanya ini itu sama dengan B kuadrat. Oke, kita punya 3 di sana ya. Saya tulis ulang lagi biar lebih jelas. Warna biru aja ya. Ini dari bagian yang pertama, itu kan X kuadrat sama dengan A kuadrat ya. Berarti A-nya itu sama dengan X. Oke, kemudian dari yang kedua, ya, ini kita punya 4X sama dengan min 2AB. Oke, dari yang ketiga, kita punya tanda tanya itu sama dengan B kuadrat. Maka kita harus mencari B-nya di sini. Oke, karena kita udah tahu A itu sama dengan X, maka di sini kita bisa ganti X dengan A. 4A sama dengan min 2AB. Oke, maka A-nya dicoret, 4-nya dicoret juga dengan min 2, hasilnya adalah minus 2 ya. Jadi B-nya sama dengan minus 2. Kalau B-nya minus 2, berarti B kuadratnya berapa? Minus 2 kuadrat ya. Berarti si tanda tanyanya ini sama dengan minus 2 kuadrat. Atau sama juga dengan 4. Oke. Jadi, kalau kita tulis ulang lagi persamaannya, yang saya kasih nomor 1 ini, saya kasih bintang, itu sama dengan X kuadrat plus 4X plus 4. Oke, tanda tanyanya sama dengan 4. Ini. Atau dapat ditulis ulang menjadi ini ya, A min B kuadrat. B-nya tadi minus 2. Berarti fungsi ini persamaan dapat dituliskan ulang menjadi A min 2. A min B ya, kuadrat. Atau sama juga dengan A plus 2 kuadrat. Oke. Kemudian ini tambah. Ya, ini kita kerjakan terpisah. Nah, di sini kita juga punya ya. Ini bentuk umumnya A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Oke. Berarti Y kuadrat sama dengan A kuadrat. A-nya sama dengan Y. Itu untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua, oke, berarti di sini kan min 6Y itu sama dengan min 2AB. Maka B-nya berapa? Kita substitusikan karena kita tahu A sama dengan Y, berarti min 6YA sama dengan min 2AB. Min 2A coret, min 6A coret, hasilnya adalah 3. B-nya sama dengan 3. Berarti yang dua tanda tanya ini,
itu kan adalah B kuadrat sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Oke, berarti kita lanjut ke bintangnya. Persamaan yang di Y dapat dituliskan ulang menjadi Y kuadrat min 6Y plus 9 ya, itu sama dengan 3 plus tanda tanyanya tadi adalah 4, yang dua tanda tanyanya adalah 9 plus 9. Oke, kita bisa kerjakan lagi, maka fungsinya yang ini akan menjadi sama ya, yang ini bukan A, ini X yang maksudnya, pertama X, ini jadi Y, minus B-nya adalah 3 kuadrat sama dengan 16. Oke, dari sini kita bisa tahu bahwa ini kita copy lagi persamaannya, bentuk umum dari lingkaran. Oke ya, sudah sama ya. Dari sini kita tahu bahwa pusat lingkaran itu di H, K, di mana H-nya itu adalah minus 2, K-nya adalah 3. Oke, tinggal ngambil aja dari hasil yang sudah kita kerjakan. Kemudian jari-jari lingkaran itu adalah R. Ya, kita tahu bahwa R kuadrat itu sama dengan 16. Oke, dari sini ini buat K-nya, ini buat H-nya. Oke, berarti R-nya sendiri sama dengan 4. Seperti itu ya. Jadi, soal lingkaran dapat dikerjakan dengan cara seperti ini. Nah, sekarang bentuk kuadratik ini nggak cuma lingkaran ya. Jadi ada bentuk yang lebih lonjong dari lingkaran bulat. Itu namanya elips. Elips ini seperti lingkaran, cuman dia lebih lonjong ya. Jadi ada jari-jarinya itu ada dua macam, ada jari-jari pendek, ada jari-jari panjang. Kalau lingkaran itu panjang jari-jarinya semuanya sama. Nah, di sini yang harus dilihat itu adalah bentuk umumnya. Jadi bentuk umumnya si elips ini akan selalu seperti X min H kuadrat dibagi A kuadrat ditambah Y min K kuadrat dibagi B kuadrat itu sama dengan 1. Pusatnya si elips ini dapat dilihat di titik H, K sama seperti lingkaran. Nah, kemudian apabila ini tambahan, apabila A lebih besar daripada B, itu berarti sumbu panjangnya sejajar dengan sumbu X. Dan apabila A lebih kecil daripada B, berarti sumbu panjangnya nanti akan sejajar dengan sumbu Y. Nah, sumbu panjang itu dan sumbu pendek itu sebenarnya cuma 2 kali dari A dan B. B-nya lebih pendek, gitu ya. Jadi 2A buat sumbu panjang, 2B buat sumbu pendek. Seperti itu. Nah, kita coba kerjakan soal aja. Oke. Kita kerjakan soalnya. Soalnya adalah 4x kuadrat ditambah 9y kuadrat tambah 16x
dikurangkan dengan 18Y dikurangkan dengan 11 itu sama dengan 0. Oke. Yang pertama harus kita kerjakan adalah kita pisah X-nya sendiri, Y-nya sendiri. Maka, ini saya tulis ulangnya di sampingnya ya. Kalau kita pisah, ini akan menjadi 4X kuadrat ditambah 16X ditambah tanda tanya, suatu angka. Oke. Ini lanjut tambah 9Y tambah 18Y tambah tanda tanya lagi, suatu angka, itu harus sama dengan 11 tambah kedua angka tersebut. Oke. Di sini yang perlu kita lihat adalah bahwa di depan X kuadrat itu ada angka ya. Dan 9Y kuadrat, ini Y-nya kuadrat, ada angka. Kita ingin ke bentuk yang tidak ada angka di depannya. Berarti untuk semua X itu harus dibagi 4, untuk semua Y itu harus dibagi 9. Jadi untuk mempermudah, kita abaikan dulu tanda tanyanya ini. Oke. Kita bisa hapus lagi tanda tanyanya. Kita masih dalam bentuk yang umum saja, masih sama seperti soal. Oke. Hanya 11-nya dipindahkan ruas. Kemudian kita keluarkan angkanya 4. Ini untuk X. Kemudian Y-nya, ini untuk Y, sama dengan 11. Oke, dari sini ketika sudah dikeluarkan, kita baru bisa mencari angka tambahannya yang di dalam. Nah, kita kerjakan dulu yang bagian X. Kita punya X kuadrat plus 4X, kita mau tambahkan dengan suatu angka di sini. Angkanya berapa? Oke, kita ingat lagi. Ingat lagi ya, untuk mengerjakan persamaannya. Kita kan punya, kalau kita punya A min B kuadrat, itu sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Berarti kalau dalam kondisi ini, A-nya akan sama dengan X. Oke. 4X itu akan sama dengan min 2AB. Dan si tanda tanyanya ini, angka yang ingin kita masukkan, itu akan sama dengan B kuadrat. Kita cari nilai B-nya. Nilai B-nya nanti akan menjadi oke ya, kita pertama substitusikan dulu X dengan A. Ini menjadi 4A sama dengan min 2AB. Berarti 4A-nya kita coret. Ini tinggal menjadi 2. 2 sama dengan min B, berarti B-nya sama dengan min 2. Kalau B-nya min 2, berarti tanda tanyanya adalah 4 ya. Sama dengan min 2 kuadrat per 4. Oke. Berarti persamaan ini kita bisa tulis lagi menjadi 4x kuadrat plus 4x plus 4. Oke. Ini untuk yang pertama, untuk X. Untuk yang Y, kita kerjakan lagi yang Y ya.
kita sini punya Y kuadrat min 2Y plus tanda tanya. Kita mau isi tanda tanyanya ini. Sama, bentuknya tadi adalah A min B kuadrat, bentuk umum persamaan kuadrat ya. Ini adalah 2A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Maka kita bisa mencari tahu bahwa Y-nya Y kuadrat itu sama dengan A kuadrat. A sama dengan Y. Kemudian min 2Y itu sama dengan min 2AB. Y-nya sama dengan A, berarti min 2A sama dengan min 2AB. Min 2-nya sama-sama dicoret, berarti B-nya sama dengan 1. Jika B-nya sama dengan 1, maka tanda tanyanya ini berapa? Dua tanda tanya ini kan sama dengan B kuadrat. Sama dengan 1 kuadrat. 1 kuadrat adalah 1. Oke, berarti untuk persamaan yang di atas, soalnya kita bisa tulis ulang lagi menjadi 9 Y kuadrat min 2Y tambah 1. Oke, ini sama dengan 11. Tapi masih ingat, kita perlu menambahkan dengan nilai tanda tanyanya tersebut. Di sini kita punya berapa? Kita punya 4 kali 4 ya. Dari ini. Kita punya tambahan 9 juga. Tambah 9 kali 1. Oke. Maka 4 X kuadrat plus 4X plus 4 tambah 9 Y kuadrat min 2Y plus 1 itu sama dengan 11 tambah 16 tambah 9. Ini hasilnya adalah 36. Oke. Sedangkan persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi, tadi sudah kita cari ya, karena nilai B-nya adalah min 2, berarti ini kan nilai B-nya adalah min 2. Tadi kita sudah cari, kalau yang ini nilai B-nya adalah 1. Dapat kita sederhanakan menjadi A min B kuadrat ya. Menjadi A min B kuadrat. Maka ini persamaannya akan menjadi 4X min minus 2 kuadrat. Oke. Tambah 9 A min 1 A-nya Y di sini ya, berarti Y min 1 kuadrat sama dengan 36. Oke, berarti 4X plus 2 kuadrat ditambah 9 Y min 1 kuadrat itu sama dengan 36. Nah, apakah ini sudah sesuai dengan bentuk umum dari elips? Kita ingat lagi bahwa bentuk umum dari elips adalah ini. Ini saya copy ya. Saya taruh lagi di bawah biar gampang. Ini bentuk umumnya. Apakah sudah sesuai? Sebenarnya sudah sesuai, tinggal perlu penyesuaian dikit lagi. Caranya bagaimana? Bahwa di depan X min H ini tidak ada angka ya. Di sini masih ada 4. Di Y min K ini juga tidak ada angka. Di bagian kirinya kita masih punya angka 9 di sini. Jadi caranya ya tinggal dibagi aja sebenarnya. Berarti pertama kita bagi dengan 4. Ya, 4X tambah 2 kuadrat tambah 9 Y min 1 kuadrat itu sama dengan 36. Ini kita bagi dengan
4. Semua dibagi 4. Hasilnya adalah X plus 2 kuadrat tambah 9/4 Y min 1 kuadrat itu sama dengan 36 bagi 4 adalah 9. Oke. Kita bagi lagi dengan 9. Hasilnya adalah X plus 2 kuadrat per 9 tambah Y min 1 kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, apakah ini sudah sesuai dengan bentuk umum? Kita lihat sudah sesuai ya. Yang saya centang 2 ini sudah sesuai ya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa H adalah minus 2. Oke. K adalah 1. A adalah akar dari 9 atau 3. B adalah akar dari 4 atau 2. Oke, berarti kita tahu pusat elipsnya ada di H, K, berarti min 2,1. Sumbu panjangnya 2A atau 6, sumbu pendeknya 2B atau 4. Kalau digambarkan, kurang lebih seperti ini bentuknya nanti. Oke, jadi ini cara untuk menghitung elips. Sedikit lebih rumit dibanding lingkaran tadi ya. Kalau lingkaran kita tidak punya AB yang di bawah. Kalau di sini kita punya di elips, kita punya. Karena jari-jarinya beda panjang. Ada jari-jari yang lebih panjang, ada juga jari-jari yang lebih pendek. Seperti itu. Ini ya. Maka pusat elips adalah min 2,1, jari-jari panjangnya 3, jari pendeknya 2. Tinggal dikalikan dengan 2 lagi. Tuh. Oke, ada pertanyaan untuk elips? Maaf Pak, tolong dikeatasin dulu Pak. Saya mau nulis suhu panjang sama Oh iya. suhu. Ini kalau nggak salah saya bagi ya ke line grup udah ada ya. Udah nerima belum? Udah nerima tapi lebih enakan di sini Pak. Oh ya boleh. Siap. Siap. Yang ini ya? Suhu pendek ke atas lagi Pak sedikit. Yang ini? Yang sumbu panjang itu sama dengan apa tadi? Oh yang 2AB ya. 2A buat yang panjang. Dan 2B buat pendek yang ini ya. Ya, makasih Pak. Ya, siap. Oke. Kalau udah kita lanjut ke parabola. Oke, kalau parabola ini
Kalau hitungnya lebih rumit lagi, jadi ini aja yang perlu diingat. Ada dua bentuk umum, tapi secara general sama ya. Kalau parabola ini yang kuadrat hanya ada satu, entahkah itu X atau entahkah itu Y. Kalau yang kuadrat itu adalah X, maka sumbunya nanti akan sejajar dengan sumbu X. Kalau yang kuadrat adalah Y-nya, maka parabolanya nanti akan sejajar dengan sumbu Y. Nah, di sana ada H dan K, itu adalah vertex-nya atau pusatnya, titik pusatnya, titik melengkungnya ya, titik melengkungnya parabolanya nanti. Ya, maksudnya bentuk parabola itu seperti ini ya. Ya, seperti ini. Seperti lingkaran, cuman dia nggak utuh. Oke ya. Semacam elips, cuman dia nggak utuh. Lonjong, itu cuma dia tidak terisi dengan utuh. Tidak bulat penuh gitu. Nah, ini parabola. Bentuk parabola namanya. Nah, di sini perlu diingat itu ada ini ya. Pertama, yang kuadrat yang mana, apakah itu X, apakah itu Y. Kalau dia yang kuadrat adalah X, berarti itu sejajar sumbunya dengan sumbu X. Kalau yang kuadratnya adalah Y, berarti parabolanya nanti akan sejajar dengan sumbu Y. Bentuknya mirip, X min H kuadrat atau Y min K kuadrat sama dengan 4P. Kalau yang kuadrat adalah X, berarti belakangnya adalah Y ya. Jadi Y min K biasa aja. Kalau yang kuadratnya adalah Y, berarti belakangnya nanti adalah X min H. Nah, P ini adalah suatu nilai nanti. Suatu nilai. Kita lihat, udah lebih lanjut, udah lebih gampang. Nah, di sini, kalau parabolanya sejajar sumbu X, maka kita lihat P-nya. P-nya nanti lebih kecil daripada 0 atau lebih besar daripada 0. Tidak mungkin sama dengan 0. Oke, tidak mungkin sama dengan 0, karena kalau sama dengan 0, berarti kita lihat lagi rumusnya, 4P Y min K, untuk bentuk umum yang pertama. Kalau P-nya 0, hasilnya nanti adalah X min H kuadrat sama dengan 0. Menjadi bentuk seperti persamaan kuadrat biasa. Oke, jadi bentuknya tidak menjadi parabola. Jadi P-nya tidak mungkin 0. Nah, di sini kalau P-nya lebih kecil daripada 0, parabolanya nanti akan terbuka di sebelah kiri. Kalau P-nya lebih besar daripada 0, parabolanya nanti akan terbuka di sebelah kanan, seperti gambar di bawah. Nah, kalau parabola nanti sejajar sumbu Y dan P-nya lebih kecil daripada 0, parabolanya nanti akan terbuka ke bawah. Kalau P-nya lebih besar daripada 0, parabolanya nanti akan terbuka ke atas. Oke, jadi ini sedikit mengenai background-nya si parabola. Oke. Nah, untuk lebih mudahnya, kita coba kerja soal lagi. Kita coba kerja soal yang parabola. Nah, ini soalnya X kuadrat min 4X plus 4Y plus 16 itu sama dengan 0. Ya, kita tahu parabolanya sejajar sumbu X ya, karena di sana yang kuadrat hanya satu, yaitu X. Oke. Kemudian, untuk mengerjakannya, kita tinggal mengikuti apa? Mengikuti bentuk umumnya. Jadi yang perlu diingat itu adalah bentuk umumnya, itu yang paling penting. Nah, ini saya copy bentuk umumnya.
Henry. Iya. Mohon maaf Pak, ini kalau di buku modul ya, persamaan umum dari suatu parabola yang sumbunya sejajar dengan sumbu Y itu malah AX kuadrat plus DX plus EY plus F sama dengan 0. Ya, jadi kalau ada lihat yang di buku kan ada yang A, B, C, D, E, F ya. Nah, jadi kalau di setiap, kalau teman-teman lihat, itu di modulnya nanti itu ada yang versi A, B, C, D, E, F, itu sebenarnya hanya bentuk general. Kalau kita pecahkan yang kuadrat-kuadrat ini ya, yang tadi saya kuning-kuningkan ini, kita kalikan semuanya keluar satu persatu. Nah, itu nanti akan menjadi bentuk seperti itu. Jadi sebenarnya itu sama saja. Sama saja, yang perlu diingat yang mana, apakah mau satu persatu seperti AX kuadrat, harusnya parabola itu AX kuadrat plus DX plus EY plus F ya, sama dengan 0. Nah, kalau dikerjakan ke dalam bentuk standarnya, itu kalau dibaca lagi di modul ya, jadi jangan bersambung ke rumusan yang saya highlight warna kuning ini. X min H kuadrat sama dengan 4P, kemudian dikali Y min K. Jadi dari rumus yang tadi, yang panjang itu disederhanakan lagi, keluarlah rumus ini. X min H kuadrat sama dengan 4P dikali Y min K. Jadi itu sama aja, sama-sama bentuk persamaan umum. Seperti itu ya. Terima kasih Pak. Oke. Jadi kalau saya, karena ini kebanyakan perlu dihafal ya, saya lebih, karena sangat susah dilogikakan bentuk umumnya ini, apakah nanti jadi bola, lingkaran maksudnya, pada bentuk lingkaran, apakah nanti dia elips, apakah nanti dia parabola, cukup susah kalau mau dihafal satu persatu. Jadi mungkin daripada menghafal bentuk ABC-nya, itu lebih sulit, karena juga tidak terlalu bermanfaat gitu ya. Lebih baik kalau yang dihafal itu adalah bentuk standarnya, bentuk umum standarnya. Ada yang kuadrat-kuadratnya. Nah, dari sana kita, karena kenapa? Kalau kita dari A, B, C, D, E, F-nya, kita tidak tahu jari-jarinya nanti berapa, titik pusatnya di mana. Nah, kalau yang kita ingat adalah bentuk formulasi kuadratiknya, dari sana kita bisa tahu titik pusatnya ada di mana, ada di H, K. Nanti jari-jarinya berapa, ada di R. Terbuka kemana, ada di P. Seperti itu. Nah, jadi lebih gampang daripada menghafal dua-duanya, mending salah satu aja gitu, yang lebih berguna. Nah, oke. Kemudian tadi kita sampai ke contoh soal parabola. Nah, di sini lihat bentuk umum standarnya itu adalah X min H kuadrat, itu sama dengan 4P min dikali Y min K. Pertanyaannya biasanya adalah tentukan vertex dan nilai P dari persamaan parabola di atas dan digambarkan. Biasanya seperti itu. Nah, sama, karena kita tahu bahwa yang kuadrat itu adalah X, maka parabolanya nanti akan sejajar dengan sumbu X. Oke. Kemudian kita tinggal pisahkan yang X ada di ruas kiri, yang Y ada di ruas kanan. Oke, berarti plus 4Y dan plus 16 yang ada di kiri, pokoknya semua selain X pindahkan ke
bagian kanan. Oke. Nah, jadi kita punya X kuadrat min 4X ditambah suatu nilai. Sama, kita masih perlu yang suatu nilai seperti ini. Nanti di bagian ruas kanan juga perlu ditambahkan supaya seimbang. Oke. Jadi di sini juga perlu ditambahkan si suatu nilainya. Sama ya, tadi kita dengan cara yang sama, bentuk umum persamaan kuadrat adalah A min B kuadrat atau A plus B kuadrat. Kalau A min B kuadrat itu nanti akan menjadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Kalau kita cocokkan dengan yang di atas, maka kita bisa lihat A kuadrat itu sama dengan X kuadrat, min 2AB itu sama dengan 4X, B kuadrat itu sama dengan tanda tanyanya, nilai yang ingin kita tambahkan ke dalam. Berarti jika A sama dengan X, maka 4X itu sama dengan min 2AB, berarti B-nya adalah 2. Kalau B-nya 2, berarti B kuadratnya 4. Berarti nilai yang harus ditambahkan adalah 4. Berarti kita tambahkan 4 kedua ruas. Ya. Kemudian, karena kita tahu B-nya adalah 2, berarti bentuknya kan A min B kuadrat, berarti X min 2 kuadrat. Itu sama dengan min 4Y min 12. Min 12 dapat dari minus 16 tambah 4. Oke, kemudian ini sama dengan X min 2 kuadrat sama dengan kita keluarkan 4-nya ya, menjadi min 4 Y plus 3. Oke. Nah, dari sini berarti kita tahu vertexnya berapa. Vertexnya adalah 2 dan minus 3. Karena bentuk umumnya adalah minus ya. Y min K ya di sini ya. Kalau dia plus, kalau dia Y plus 3 berarti sebenarnya K-nya adalah minus 3. Oke. Berarti kita tahu vertexnya ada di 2,-3. P-nya adalah min 1 ya. Ini kan harusnya ada 4P kalau di bentuk umumnya. 4-nya ada, berarti P-nya min 1. Nah, tadi kalau P-nya min 1, dia terbuka kemana? P kurang dari 0. Terbuka ke bawah. Oke, nah, maka menjadi seperti ini. Kalau digambarkan kurang lebih seperti itu. Oke. Ini untuk parabola. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya lebih dari satu parabola? Bisa juga dalam persamaan kuadratik, itu bisa saja membentuk lebih dari satu parabola. Nah, itu kita biasa sebut dengan hiperbola. Nah, hiperbola ini bentuk umumnya itu seperti yang saya tulis ya. X kuadrat X min H kuadrat dibagi A kuadrat dikurangkan dengan Y min K kuadrat dibagi B kuadrat itu sama dengan 1. Di mana masih sama, H min K-nya adalah pusat dari hiperbola tersebut, dan kita akan dibantu dengan garis-garis asimtot, di mana garis asimtot tersebut
dapat ditunjukkan dalam persamaan X min H per A sama dengan plus minus Y min K per B. Bila A sama dengan B nantinya, maka kedua asimtot akan berpotongan tegak lurus. Nanti si titik pusat H, K ini itu akan menjadi titik perpotongan garis-garis asimtotnya. Jadi kalau masih ingat garis-garis asimtot itu yang kurva-kurva yang bersifat asimtot itu yang dia nilainya nyerempet tapi tidak melebihi ya, tidak menembus, tidak bersinggungan. Nah, yang seperti ini. Coba saya scrollkan lagi ke ini materi pertemuan minggu lalu ya. Oke. Ya. Nih ya. Jadi yang ada garis-garis putus-putus itu adalah garis-garis asimtotnya. Sedangkan fungsi asimtotnya itu yang seperti itu ya. Dia tidak memotong, dia hanya mendekati. Nanti ada juga parabola dalam bentuk seperti itu. Namanya adalah hiperbola. Oke, kita kembali lagi ke hiperbola. Nah, di sana ada contoh. Nah, hiperbola ini kalau dikerjakan ini yang paling panjang, yang paling susah dibanding semua. Tuh ya. Jadi, kalau kita diberi contoh soal, seperti yang saya centang merah, 9x kuadrat min 4y min 18x min 16y min 43 sama dengan 0. Tentukan pusat hiperbola dan persamaan asimtotnya. Bila diketahui persamaan hiperbolanya seperti yang baru disebut. Dan di sini kalau dilihat di PPT yang sudah saya bagikan itu cukup panjang ya pengerjaannya ya. Oke, kita sampai menggambar kurvanya. Jadi kalau teman-teman lihat di modul itu rasanya dipersingkat setiap hitungannya. Jadi cukup pusing untuk mengikuti yang ada di modul. Ini saya jabarkan menjadi lebih panjang, lebih terurut. Kita kerjakannya. Pertama, sama, kita pisahkan X dengan X, Y dengan Y. Oke, jadi X-nya kita kumpulkan jadi 1, Y-nya kumpulkan jadi 1. Yang X-nya kan hanya ada 2 di sana. 9x kuadrat dengan min 18x. Y-nya sendiri juga ada 2. 4y kuadrat dan min 16y. Berarti kita tulis ulang persamaannya. Dan selain X dan Y, kita taruh di ruas kanan. Maka persamaannya akan menjadi 9x kuadrat dikurangkan dengan 18x dikurang 4y kuadrat dikurang 16y itu sama dengan 43. Oke. Nah, di sana kita coba singkat lagi untuk bagian y-nya karena di sana bersifat pengurangan ada 2, min 4y kuadrat dan min 16y. Persamaannya dapat kita tulis ulang menjadi 9x kuadrat min 18x minus dari 4y kuadrat plus 16y. Jadi kita keluarkan min satunya dari masing-masing ini. Dari min 4y kuadrat dan min 16y, kita keluarkan minus satunya ke depan gitu ya, menjadi seperti yang tertulis. Oke, kemudian kita keluarkan lagi
9 dari X, karena kita ingin membuat ke dalam X kuadrat aja, kita tidak mau ada embel-embel angka di depan X maupun di depan Y, dan yang di bagian Y itu masih ada 4Y kuadrat ya, jadi 4-nya kita keluarkan, maka persamaannya akan menjadi 9 dikali X kuadrat min 2X dikurang 4 dikali Y kuadrat plus 4Y. Itu sama dengan 43. Oke. Nah, kembali kita punya fungsi kuadrat yang umum A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat ya. Nah, kita mau bawa lagi persamaan yang masih setengah jadi di atas ke dalam bentuk A min B kuadrat ini. Jadi bagaimana? Kita isi dengan tanda tanya. Oke, jadi itu angka yang harus diisi ya. Kalau kita tulis ulang lagi, persamaannya itu akan menjadi 9 kali X kuadrat min 2X, masih sama dan di atas, plus tanda tanya, dikurang 4 Y kuadrat plus 4Y tambah tanda tanya lagi, itu sama dengan 43 ditambah 9 kali tanda tanyanya yang tanda 1, kemudian dikurangkan dengan 4 kali tanda tanya 2. Oke. Sama di sini kita coba selesaikan tanda tanyanya ini berapa. Caranya sama ya, sama seperti yang tadi sudah kita kerjakan. Yang paling penting kita pecahkan bagian tengah. Di sini kan ada min 2X ya. Itu juga sama dengan min 2AB-nya. Oke. Jika kita kerjakan, ini saya hapus saja, perlu ruang. Oke, kita ingin membawa ke dalam fungsi A min B kuadrat, maka ini kita punya A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Berarti apa? X sama dengan A ya. Kemudian min 2X itu sama dengan min 2AB. Oke. Kemudian tanda tanyanya itu sama dengan B kuadrat. Oke. Ini kita substitusi antara X sama dengan A, ini menjadi min 2A sama dengan min 2AB. Min 2A-nya dicoret, maka B sama dengan 1. Jika B sama dengan 1, maka tanda tanyanya menjadi 1 kuadrat. Sama dengan 1. Oke. Berarti persamaan di atas dapat ditulis ulang menjadi A min B kuadrat ya. Sama dengan X min 1 kuadrat. Oke. Kemudian bagian kanan. Ya, sama ya. Ini A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Di sini kita tahu bahwa Y itu sama dengan A, 4Y itu sama dengan min 2AB, 2 tanda tanya sama dengan B kuadrat. Kita substitusi Y sama dengan A-nya,
persamaan kedua menjadi 4A sama dengan min 2AB. 2AB-nya coret menjadi 2. Berarti 2 sama dengan min B atau B sama dengan min 2. Kalau B adalah min 2, maka B kuadratnya adalah 4. Ya, min 2 kuadrat sama dengan 4 ya. Berarti persamaannya ini bisa terus ulang menjadi A min B kuadrat. Berarti Y min 4 bukan 4 ya, 2 min 2 ya. Ini ada tentangnya yang kedua. Ini Y min B, B-nya adalah min 2 berarti min 2 kuadrat atau sama dengan Y plus 2 kuadrat. Ini kita terus ulang. Oke. Berarti yang tanda tanyanya 1 tadi adalah sama dengan 1. Tanda tanya 2-nya adalah 4. Ya, kita tinggal masukkan saja angka-angkanya. Jadi 9 X min 1 kuadrat dikurangkan dengan 4 Y plus 2 kuadrat itu sama dengan 43 plus 9 minus 16. Atau sama dengan 36. Nah, kita kembali lagi ingat bentuk umumnya dari hiperbola. Itu adalah sama dengan 1 ya. Dan di depan X dan Y-nya tidak ada angka. Maka kita bagi dulu angka di depan X yaitu 9 ini, kita bagi semuanya dengan 9. Kita hilangkan dulu 9-nya. Maka persamaannya menjadi X min 1 kuadrat minus 4 per 9 kali Y plus 2 kuadrat sama dengan 4. Yang didapat dari 36 bagi 9. Kemudian kita bagi lagi semua dengan 4. Hasilnya akan menjadi X min 1 kuadrat bagi 4 dikurang Y plus 2 kuadrat bagi 9 sama dengan 1. Nah, dari sini kita sudah dapat bentuk umumnya. Oke. Berarti kita tahu, ini kalau saya copy bentuk umumnya ya, biar lebih mudah melihatnya. Oke, ini bentuk umumnya. Saya kotakkan warna merah. Sudah sama ya. Dengan bentuk umumnya. Nah, berarti kita bisa langsung tahu bahwa titik pusat hiperbolanya nanti adalah 1, min 2. Oke, H, K, di mana A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3. Oke, kemudian kita juga bisa mencari asimptotnya. Itu adalah X min H per A sama dengan plus minus Y min K per B. Oke, kita masukkan nilai H, K, A, dan B-nya. Kita dapat persamaan, ada 2 persamaan plus minus ya. Itu 3 X min 1 plus minus 2 kali Y plus 2. Yang pertama kalau kondisinya plus, yang kedua kalau kondisinya minus. Kita kerjakan satu-satu. Yang pertama berarti 3 kali X min 1 itu sama dengan 2 kali Y plus 2. Untuk yang kedua itu sama dengan 3 kali X min 1 sama dengan min 2 kali Y plus 2. Oke. Lanjut, berarti yang pertama
itu kalau kita kalikan 3 menjadi 3x min 3 sama dengan 2y plus 4. Kita pindahkan semuanya ke ruas kiri, itu menjadi 3x plus min 2y min 7 sama dengan 0. Buat asimtot kedua, itu menjadi 3x min 3 sama dengan min 2y min 4. Berarti kalau kita semua pindahkan ke ruas kiri, itu akan menjadi 3x plus 2y plus 1 sama dengan 0. Oke, kita gambarkan garisnya ya. Cara gambarkan garis kan sudah gampang, garis linear. Kita pakai dua kondisi, di mana yang pertama x sama dengan 0, kita cari titik y-nya. Oke, kita masukkan untuk garis asimtot yang pertama, x sama dengan 0, maka y sama dengan 3 kali 0 sama dengan min 2y min 7 sama dengan 0. Berarti min 2y itu sama dengan 7, y sama dengan min 7 per 2. Nah, untuk titik keduanya, y sama dengan 0, maka x-nya berapa? Bisa kita cari dengan cara kita masukkan y sama dengan 0. 3x min 2 kali 0 min 7 sama dengan 0. Berarti 3x min 7 sama dengan 0, 3x sama dengan 7, x sama dengan 7 per 3. Oke, kemudian garis yang kedua, garis asimtot yang kedua, x sama dengan 0, maka y-nya berapa? Berarti 3 kali 0 tambah 2y tambah 1 sama dengan 0. Min 2y sama dengan min 1. Berarti y sama dengan min setengah. Kemudian titik kedua, apabila y sama dengan 0, maka x-nya akan sama dengan 3x tambah 2 kali 0 tambah 1 sama dengan 0. 3x tambah 1 sama dengan 0, maka 3x itu sendiri sama dengan min 1, atau x sama dengan min 1/3. Kita sudah punya 4 titik, 2 titik untuk garis asimtot yang pertama, dan 2 titik untuk garis asimtot yang kedua. Jadi kalau digambarkan, sama ya dengan menggambarkan ini, garis di sumbu, maka akan bertemulah kedua garis asimtot tersebut di titik 1,-2, di mana garis 1,-2 ini sebenarnya adalah titik pusat hiperbolanya. Jadi nanti kalau kerja, kemudian udah mendapatkan dua garis asimtot di garis, apabila tidak berpotongan di titik yang sama dengan titik pusat hiperbola, berarti kemungkinan besar ada salah kerja, ataukah itu salah hitung, atau dan lain sebagainya. Pokoknya tetap ada salahnya. Jadi harusnya nanti kedua garis asimtot itu akan berpotong di titik pusat hiperbola. Nah, untuk parabolanya sendiri, itu tinggal kita gambarkan saja sesuai garis asimtot. Ya, di sana kan kita sudah dapat dua garis asimtot, maka parabolanya nanti kurang lebih seperti yang digambar, karena sejajar dengan sumbu x, seperti itu. Jadi untuk yang hiperbola sendiri, hitungannya yang paling panjang ya, karena pertama kita perlu mencari titik pusatnya hiperbola, kemudian kita juga perlu mencari persamaan untuk garis-garis asimtotnya, kemudian digambarkan satu-satu ya, jadi ada banyak yang dikerjakan. Ini sampai di sini yang mau ditanyakan.
Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, malam ini kita sampai di sini dulu. Oke, nanti besok ya, rasanya besok saya akan kasih tugas kedua. Untuk tugas pertamanya yang udah kirim, kalau masih ada yang mau perbaiki ya, biar fair, saya karena banyak minta, saya kasih waktu sampai besok ya. Saya tambahkan 1 hari, jadi kalau masih mau kirim lagi, mau merubah jawaban boleh. Nah, nanti setelah besok, setelah selesai, baru akan saya nilai. Nanti akan saya kasih tahu jawaban yang benar, karena jawabannya yang penasaran ya, apakah pekerjaannya sudah benar apa belum. Jadi akan saya kasih tahu jawabannya setelah saya dapat semua, gitu. Jadi biar eh, nilainya fair. Kemudian besok akan saya kirimkan tugas kedua. Tugas kedua ini berkaitan dengan fungsi linear, fungsi non-linear, termasuk yang kita pelajari hari ini. Seperti itu. Oke, nanti pengerjaannya sama. Saya coba memberikan soal yang mudah ya. Akan saya coba berikan soal yang mudah. Yang terpenting bisa kerja aja. Yang terpenting bisa mengerjakan. Itu intinya. Oke. Oke, kalau begitu pertemuan kita tutup sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan selamat merayakan bulan puasa juga bagi yang menjalankan. Mulai hari ini kan ya? Iya, selamat menjalankan ya, harusnya ada tantangan tersendiri ya untuk menjalankan di Taiwan. Seperti itu. Oke, selamat menjalankan ibadahnya ya. Juga jangan lupa tetap sehat di bulan-bulan corona ini ya. Oke. Selamat malam. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat malam.